makanya kita juga sebagai manajer itu serba salah. Ya, di satu lain kita di atas kita dituntut, di bawah kita melihat karyawan mampu atau tidak, bisa atau tidak wabarakatuh. Ya, balik lagi, selamat malam, selamat sejahtera buat Cang Aloy, Bang Cang Aloy ya. Kembali lagi bersama podcastnya Bang Aloy TV. Ya, kali ini kita akan membahas obras ya, obrolan santai bersama Bang Aloy sendiri. Nanti obrolan pertama akan dibuka bersama Bang Panjul, bukan Ivan, dan Bang Rian, dan saya pribadi, dan juga akan dijawab semuanya, dibahas, dituntaskan bersama Bang Aloy sendiri. Mari silakan untuk pertanyaan pertama buat dari Bang Panjul. Silakan Bang Panjul. Siap, terima kasih. Oke, untuk Bapak gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Untuk sedikit cerita ya nanti ke dunia garment gitu ya. Terus pertanyaannya, gimana awal perjalanan Bapak ke dunia garment itu gimana ceritain? Perjalanan saya di dunia garmen dulu saya belum tahu dan memahami itu garmen itu seperti apa dulunya. Ya, saya itu dari Palembang datang ke daerah Bogor itu ingin merantau, dan itu juga saya sama orang tua saya tidak boleh merantau. Ya, cuma saya sebagai anak laki-laki artinya merasakan menjadi seorang laki-laki yang mandiri. Nah, disitulah saya sama teman saya kabur dari Palembang. Saya berangkat ke Bogor. Saya melamar bekerja di keliling daerah Bogor sampai berjalan kaki sampai 5 kilo lebih sampai mencari kerja. Itu saya masuk ke pabrik garmen. Saya ditanya, apakah bisa jahit? Saya bilang, saya bisa. Padahal itu saya nggak tahu jahit itu seperti apa. Berarti belum punya pengalaman? Belum pernah pengalaman, belum tahu pengalaman dunia garmen seperti apa. Gitu. Ya, saya memberanikan diri untuk masuk ke dunia garmen itu ya. Diteslah saya jahit. Ya, dites jahit saya. Padahal saya nggak tahu itu mesin jahit seperti apa. Makanya itu. Ya udah, akhirnya saya dites, saya di situ malah saya kesetrum. Nah itu lucunya, kesetrum saya sampai loncat saya. Nah, di situ. Ya, sampai yang ngetes saya itu bilang, abang bisa jahit enggak? Saya bilang, saya terus terang, saya nggak bisa jahit, saya nggak sanggup sih. Tapi ditanyain, abang mau bekerja? Mau. Saya bilang, abang mau belajar jahit? Mau. Tapi saya buat motivasi diri saya sendiri, saya pergi dari Palembang, pengen merantau, pengen menunjukkan ke orang tua bahwa saya itu bisa menghasilkan uang. Disitulah saya motivasi terus, saya belajar di situ. Jadi dari operator dulu ya? Ya, dari operator dulu belajar. Dari nol belum bisa jahit, jadi operator, terus dari si operator jahit, ya itu saya belajar terus nyari ilmu gitu. Akhirnya ya saya bisa menjahit. Terus kayak keluh kesah menjadi operator itu gimana? Keluh kesah jadi operator itu ya kita resikonya ya, ada resikonya, ada senengnya ya di situ. Ya, pekerjaan itu pasti ada kan, senang suka dukanya itu. Ya, resikonya kalau kita nggak dapat target, dulu kita diomelin, ditegur, tapi kita menyadari bahwa kita itu kenapa kita dimarahin, kenapa kita ditegur, bahwa kita itu kerjanya benar atau tidaknya. Apakah kita mencapai target atau tidak? Bisa tanggung jawab gitu ya? Iya, tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Terus diangkat jadi supervisor itu selama menjadi operator itu kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih saya jalan 2 tahun. Jadi operator, terus saya diangkat jadi supervisor. Tapi nggak bawa besi dari Palembang ke Bogor kan Pak? Enggak.
itu bagus sih dari produksi ini. Emangnya kita mau ini jadi tukang bangunan. Iya itu Pak. Tapi ada nggak sih Pak kesan kenangan dari waktu pertama kali sampai di di Bogor itu perjalanannya kayak gimana? Apakah ada kesulitan sendiri atau sebagainya lah yang sampai sekarang masih dikenang sampai sekarang? Ada kesulitan itu ya, namanya kita anak perantau ya. Kita anak perantau itu jauh dari orang tua. Itu pahit manisnya itu ada semua. Itu nggak bisa dilupakan. Ya tinggal dari kitanya aja bisa membawa diri seperti itu, kita bisa bergaul, bisa sopan sama orang, itu ya insya Allah orang bisa akan jadi ya sebagai anak perantau ya Yes. harus bisa membawa diri. Ya mungkin kalian tahu orang Palembang itu seperti apa. Taunya orang Palembang itu sadis-sadis kan. Iya itu. Tapi ternyatanya seperti saya sadis enggak Aman. aman kan gitu. Yang nggak semua orang ya Pak. Iya gitu. Terus pas dari supervisor nih, dari supervisor, terus mungkin dia angkat itunya itu kapan Pak? Maksudnya kayak jadi office-nya mungkin atau pernah jadi staff-nya lah. Iya. Itu lagi tahun berapa itu? Saya jadi supervisor itu hampir 3 tahunan. Terus saya diangkat jadi chief. Diangkat jadi chief, terus saya di chiefnya berapa tahun? Ya itu chief itu di atas supervisor. Ya diangkat di situ saya berapa tahun saya menjalani seperti itu. Ya saya kerja bertanggung jawab. Ya saya bekerja sama selalu orang Korea. Di situ orang Korea yang mengajari saya sebagai pekerja keras gitu, jadi orang yang bisa membimbing orang banyak, mengayomi orang banyak seperti seperti itu. Nah setelah itu ya saya berjalan dengan waktu bertahun-tahun saya diangkat jadi manajer produksi di tahun 2013 sama Mr. Gigiman namanya orang Korea. Saya memegang perusahaan dia di situ hampir 2 tahun. Nah, di situ terus saya merantau terus saya mendalami terus dengan dunia garment. Ya, sampailah saya ke puncak yang lebih bertanggung jawab. Jadi manajer sekarang. Iya, seperti ya sekarang tetap menjadi manajer. Ya jadi manajer itu ya kita banyak kendalanya, banyak masalahnya. Kita sebagai seorang pemimpin harus adil, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh ya bisa mengayomi karyawan pun sama kita harus bisa menyegarin kita gitu, jangan mereka bisa membenci kita. Gimana caranya supaya mereka itu sama kita itu selalu baik. Tapi kan biasanya ada nih desas-desus lah kan ya. Iya. Desas-desus bahwa orang manajer cuma mintanya hasil kayak Iya. gitu. Kebanyakan orang berpikirnya kayak gitu. Padahal kan kenyataannya kayak gimana Pak? Iya. Jadi seorang manajer. Ya sebenarnya sih memang kita minta hasil produksi dengan pengeluaran itu kita harus seimbang, menghasilkan seperti itu. Ya di situ kita gimana caranya mengelola itu, gimana caranya supaya anak-anak juga bisa mendapatkan hasil juga, bisa mencapai target juga. Itu harus kita berpikir gitu. Supaya kita itu anak-anak itu bisa semangat selalu kerja, bisa mencapai target. Yaitu
Yang intinya kita jangan pilih kasih, biar mereka itu mendengarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan di situ. Jadi kita sebagai manajer nggak usah egois, nggak usah aku seorang manajer loh, aku nggak mau di nasehatin aku nggak. Kita itu mau siapapun yang nasehatin kita, mau bawahan kita, mau siapapun yang nasehatin, belum tentu kita itu 100% kita pikiran kita itu benar. Ya, kalau saya sih pribadi, selama saya jadi manajer produksi, saya selalu mendengarkan apa yang terbaik. Apapun yang kritikan selalu saya terima. Jadi saya apapun yang dikritik itu saya akan evaluasi lagi. Seperti itu. Ya, siapa tahu Bang Panjul ada pertanyaan lain. Terus gimana sih Pak membangun tim untuk mempertahankan kinerja gitu loh? Oh, untuk membangun tim supaya teamwork. Ya. Teamwork itu tergantung dari pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu bisa mengajak timnya itu kerjasama yang baik atau tidak. Nah, di situ janganlah kita pilih kasih. Jadi kalau dia salah ya kita bilang salah. Kalau dia benar kita bilang benar. Seperti itu. Jadi jangan orang dekat sama kita nggak kita tegur. Mentang-mentang dia dekat nggak kita tegur. Dia jauh sama kita tegur, ya jangan. Profesional. Ya, profesional dalam bekerja, gimana caranya kita juga mengayomi mereka itu supaya mereka itu saling mengerti dan saling saling membantu hal apapun. Di situ. Jadi kita harus terbuka, nggak usah ada tertutup hal apapun. Di situ makanya kita timbulkan hal-hal yang baik. Jadi kita ajarkan hal-hal yang baik dalam gotong royong, saling bantu membantu. Di situ mereka juga akan sadar diri, pasti timbullah teamwork itu sendiri. Gitu. Nah, itu Pak, pernah merasa cinlok sama karyawan kayak gitu Pak? Kalau masalah cinlok itu Itu, Pak. udah hal yang biasa kayak gitu. Jadi kalau cinlok itu kan namanya juga dunia garam lah. Iya, betul Pak. Gitu, banyak karyawan gitu yang menurut kita gitu. Sama saya aja nih. Biasanya kan ini untuk generasi sekarang nih, Gen Z kan katanya kebanyakan kita kerjanya ini cuma sesuka hati lah, ya kan, sesuka hati. Banyak ya orang-orang di luar itu bilang anak Gen Z itu bisa memperburuk perusahaan gitu kan. Menurut Bapak gimana nih? Bisa nggak sih anak Gen Z kita rekrut kan kayak gitu loh untuk itu? Ya bisa aja kita merekrut mereka. Ya sebelum dia masuk ke dalam perusahaan itu kita briefing dulu. Kita kasih tahu dulu masalahnya dalam perusahaan, tata tertib dalam perusahaan, gitu, prosedur dalam perusahaan. Itu kita kasih tahu gitu. Yang secara baik-baik kita berbicara ke mereka, pasti mereka pun mengerti. Yang penting ya kita kasih arahan yang benar, gitu, sesuai dengan alur dalam tata tertib dalam perusahaan atau aturan dalam perusahaan. Pasti mereka pun akan mengerti. Enggak semuanya orang itu buruk, ya. Mungkin di mata orang mereka buruk, tapi mereka pun punya hati dan punya pikiran. Pasti mereka pun akan berubah. Janganlah kita menganggap mereka itu atau memandang mereka itu sebelah mata. Di situ mereka pun punya hati dan punya pikiran seperti itu. Ya, tergantung kita menyampaikan ke mereka dan mereka pun ya kita sampaikan apa adanya, nggak usah ada yang tertutup.
Siapa tahu Bang Amoy ada tambahan lagi pertanyaan. Santai aja, Saya nggak usah tegang ya. suka ini sama beliau ya guys ya. Wah, beliau itu selain cool banget gitu loh kata anak Gen Z sekarang itu kan, dari cara kepemimpinan beliau gitu loh, cara beliau memimpin di sebuah perusahaan seperti itu. Menurut Bang Aloy sendiri nih, ya, menurut Bang Aloy, gimana sih kok bisa gitu membangun sebuah dari perpecahan menjadi satu kembali gitu di sebuah perusahaan, dari yang satu perusahaan itu mau take down terus hadirnya Bapak itu bisa bangkit kembali, itu seperti apa itu prosesnya Bapak itu dalam mengolah perusahaan tersebut, Pak? Oh, itu tergantung dari kitanya. Ya, kalau saya punya target dan punya apa namanya itu seperti perjanjian tanggung jawab. Nah, pertama kita masuk dalam perusahaan, kita sudah berjanji dan punya terikat itu gimana caranya mengelola perusahaan ini lebih baik lagi, seperti itu. Nah, disitulah saya bangkit. Saya tunjukkan ke bahwa saya itu bisa mengelola perusahaan ini yang tadinya buruk, gimana caranya perusahaan ini bisa bangkit kembali, bisa berkembang dan bisa berjalan dengan mulus seperti itu. Ya, itu intinya tanggung jawab dan kejujuran yang harus kita pegang di situ. Selama ini yang saya pegang, jujur, tanggung jawab, pekerja keras, di situ yang ini. Pikiran harus rileks, nggak boleh tegang pikiran. Iya. Ada tips and trick nggak sih Pak? Tips and trik itu kita harus ikhlas menjalanin profesi yang kita jalani sekarang. Ya insya Allah kalau kita ikhlas, kita menjalani itu semua, pasti kita akan berjalan dengan sendirinya waktu seperti itu. Apa yang kita inginkan pasti itu akan tercapai. Ya, doa, ikhlas, sabar, rileks dalam pikiran, jangan kita tegang, jangan kita gampang emosi di situ. Dan jangan kita sombong bahwa kita punya jabatan. Ya, jabatan itu cuman ya titipan aja. Jangan saya seorang manajer, saya seorang supervisor, saya seorang chef, saya seorang HRD, jangan. Itu semua di mata Tuhan nggak ada artinya. Jadi kita sama, ratakan seperti itu. Ya seperti saya nggak menganggap saya ini punya jabatan manajer. Saya anggap saya ini cuma sebagai titipan dari Tuhan, tanggung jawab. Sebagai manajer itu, sebagai pemimpin itu nggak gampang. Tanggung jawabnya nanti di akhirat itu berat. Ya, nah di situ kita harus adil. Itu ya, jangan kita ya satu sama lain kita ya pilih kasih kalau bahasa orang. Terus kayak keputusan sulit yang pernah Bapak ambil sebagai pemimpin apa ya? Yang sulit banget itu harus gimana ya, yang sulit banget itu nggak bisa terucapkan. Kalau untuk ini ya seperti pabrik yang mau ini gitu kan, kita ngambil keputusan iya atau tidak jalannya di situ, ya itu berat, tapi resikonya tinggi. Tapi kita yakin itu pasti kita bisa, pasti kita mampu. Itu yang tersulit. Tapi alhamdulillah setiap perusahaan yang saya pegang itu selalu berjalan dengan baik. Sebelum mengakhiri topik pembicaraan ini apa? Ya. Berikan dari sebagian dari motivasi Bapak kayak buat kami terutama anak Gen Z itu Pak, anak-anak muda gitu.
Bolehlah kita sedikit motivasi dari Bang Aloy sendiri, Pak. Masih anak rantau juga di luar sana. Betul, Pak Fajul. Motivasinya ya kita harus semangat dan jangan gampang mengeluh. Ya apapun profesi kita harus syukurin. Apapun profesi kita harus jalanin. Di situ kalau kita ingin maju dan sukses, apapun yang kita disuruh, apapun yang kita ingin, kita jangan gengsi. Ikhlas dan sabar kuncinya, pasti insya Allah kita akan berhasil. Mantap. Ya, Ini tutup dulu. Ya udah nggak apa-apa.